Halo Sobat Literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu kembali dengan saya, Erwan Riyadi, di acara kita Kopi Literasi, All About Literasi. Kita akan bicara apapun tentang literasi, karena literasi itu menyangkut semua sendi kehidupan kita. Baik, teman ngobrol saya pada episode kali ini, beliau seorang guru, ya, tenaga pendidik, sekaligus sebagai penulis juga, dan aktif dalam gerakan literasi bersama saya di Gerakan Literasi Kutai. Kita akan langsung kenalan dan ngobrol nih sama beliau. Mas Aris Setiawan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu di Kopi Literasi ya. Ya, ini sebuah kesempatan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Dan saya harapkan untuk bisa join bergabung dengan Pak Erwan di Kopi Literasi ini. Tadi malam ikut nonton acara kita kan di halaman parkir Perpustakaan Umum Kutai Kartanegara. Saya hadir di situ dan itu memang momentum yang memang saya ingin hadir juga di situ. Artinya memang sebuah kesempatan yang ketika saya melihat judul dan tagline dari Pelangi Literasi itu membuat saya tergelitik untuk hadir. Sobat Literasi, sekarang kita punya acara baru ya berkaitan dengan literasi. Pelangi Literasi, percikan warna-warni aksara di benua etam. Ya. Itu kita bikin setiap malam minggu di halaman parkir Perpustakaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, bagi kalian yang berada di Tenggarong dan sekitarnya, udahlah silakan datang ya. Kita akan rame-rame berliterasi di sana. Ya, recommended. Kalau saya katakan recommended, sangat saya rekomendasikan untuk semua usia, semua unsur masyarakat untuk bisa hadir di situ. Mas Aris, kembali ke obrolan kita nih ya. Oke. Ya, kita akan ngobrol tentang kehidupan Mas Aris, ya, pekerjaan, aktivitas sehari-hari. Nanti kita kaitkan dengan literasi dan gerakan literasi. Kita akan awali dengan pekerjaan dulu. Kan saya tahunya Mas Aris sebagai seorang tenaga pendidik, ya, guru. Nih awal mulanya gimana tuh, Mas Aris? Ya, terima kasih Pak Irwan. Jadi saya memang betul merupakan abdi negara atau abdi masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan. Ini saya mulai tahun 2005. 2005 saya mulai mengajar dan alhamdulillah sampai sekarang, artinya dalam durasi belum lama, baru sekitar 15 tahun saya menjadi guru. Ini memang semua jenjang pendidikan kebetulan pernah saya lalui, artinya saya pernah mengajar mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan ya sejenis sekolah tinggi saya pernah. Sekarang terakhir di SMA ya? Sekarang ya di SMA, tepatnya di SMA 2 Loakulu. Loakulu? Iya, betul. Sobat Literasi yang belum tahu Loakulu, ini daerah Loakulu di mana tuh Mas? Ya, daerah Loakulu, tepatnya di daerah ekstrem yang Jonggon, yang sekarang menjadi pengembangan IKN ke depannya insya Allah. Loakulu itu kecamatan, ini salah satu dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, kalau kita sendiri di sini, ini Kecamatan Tenggarong yang sekaligus menjadi ibu kota dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain sebagai guru, juga tercatat sebagai ketua Forum Lingkar Pena. Forum Lingkar untuk kaitannya dengan sekolah, pendidikan ya, MGMP ketua Bahasa. MGMP Bahasa SMA. Itu apa itu Mas Aris? Ya, jadi MGMP Kutai Kartanegara ini merupakan organisasi yang formal berada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Karena kita SMA dan SMK itu sudah berada di naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, maka secara otomatis MGMP itu juga berada di bawah naungan Disdikbud Provinsi. Jadi sekarang mata pelajaran itu ada kayak asosiasi gitu, betul. Forum ya sebutannya ya? Sebutannya untuk yang formalnya Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP. Mata Pelajaran. Ya, itu ngapain, buat apa dibikin kayak gitu? Ya, secara konsep MGMP itu ya nantinya merumuskan kegiatan-kegiatan kaitannya dengan pemberdayaan guru untuk mencapai tujuan pendidikan secara secara optimal seperti itu. Jadi masing-masing mata pelajaran
punya semacam asosiasinya tadi, yang kemudian dalam wujud MGMP, yang di dalamnya setiap pertemuan, setiap ada kegiatan, maka tujuan dari akhirnya adalah untuk bagaimana peningkatan prestasi siswa, bagaimana pemberdayaan guru dan lain sebagainya. Jadi setiap mata pelajaran ada forumnya gitu Ada, ya? betul. Banyak berarti kan? Iya, setiap jumlah MGMP itu Sesuai mata pelajaran. Ada MGMP misalnya matematika, ada MGMP bahasa Indonesia, ada MGMP bahasa Inggris dan seterusnya. Baik, Mas Aris ini ketua MGMP bahasa Indonesia untuk SMA. Itu sekukar atau satu? Ini untuk Kabupaten Kukar. Jadi ya, untuk semua kabupaten ya, satu kabupaten. Tiap kabupaten ataupun kota punya MGMP masing-masing. Oh, forum itu konteksnya kabupaten. Konteksnya kabupaten. Kemudian ada juga nanti yang lintas kabupaten yang sifatnya nanti pertemuan biasanya pengurus dan lain sebagainya. Okay. Baik, Sobat Literasi, Mas Aris ini selain sebagai tenaga pendidik, yang saya tahu beliau aktif menulis. Ya, ada puisi, ada apa gitu ya. Mas Aris, sampai pada hari ini, ya, untuk tulisan yang berkaitan dengan sastra, ini udah berapa karya yang dihasilkan? Terus saya agak malu Pak. Jadi untuk buku secara konkret, buku yang kaitannya dengan sastra, antologi puisi, saya udah menuliskan baru sekitar 4 atau 5. 5 antologi. Iya, antologi. Yang antologi tunggal itu ada 2, yang antologi bersama itu, antologi bersama ada 3, yang antologi tunggal juga ada 3. Ada 3, jadi 6. Antologi bersama, ada antologi tunggal. Itu bedanya apa? Kalau antologi tunggal berarti pure, itu murni karya kita sendiri, totalitas. Dari semua isi konten dalam antologi itu pribadi personal kita. Puisi ya? Puisi. Selain puisi apa? Ya, selain puisi, saya juga berusaha untuk menulis buku dalam bentuk buku-buku motivasi. Buku-buku petunjuk tentang how to. Itu juga saya kebetulan baru nulis 2 yang memang kaitannya dengan buku-buku motivasi. Oke. Ya. Tertarik nggak untuk bikin buku yang berkaitan dengan konten lokal atau budaya lokal? Tentu, ini yang udah saya pikirkan lama Pak Irwan. Jadi saya udah mikirkan lama bagaimana, karena saya kebetulan tinggal di Tenggarong ini yang kita udah berapa tahun sih? Ya 15 tahun ini bersamaan dengan saya hijrah, saya bermukim di Tenggarong ini 15 tahun. Di situ saya dari awal begitu menginjakan kaki di Tenggarong ini, saya berpikiran Tenggarong ini begitu kaya akan semua hal, terutama karena saya jiwanya itu jiwa petualang, jiwa ini saya melihat secara kebudayaan, secara apa, semuanya dari Tenggarong ini bisa kita angkat seperti itu Pak Irwan. Jadi secara lokalitas kaya betul ya. Saya kalau bicara literasi selalu bicara tentang kekayaan lokal kita, terutama dari sisi budaya. Betul Pak Irwan. Terus saya selalu dorong gitu kan, ayo dong bikin tulisan tentang Kutai Kartanegara. Kenapa? Karena kan kita punya sangat banyak bahan sebetulnya. Iya betul Pak Irwan. Jadi kan kita pernah ngobrol juga kan bahwa salah satu tujuan GLK ya, Gerakan Literasi Kutai itu kita buat adalah ya untuk mendorong supaya karyanya lebih banyak. Ya kan, selain dari anggota sendiri ya kita dorong teman-teman kita di luar untuk aktif ya menulis tentang budaya lokal kita sendiri. Ya syukur-syukur nanti ada yang bisa jadi novel dan jadi bestseller gitu kan. Ya seperti ini Pak Irwan, memang saya melihat pertama sebenarnya ini momentum untuk ke arah sana, mengangkat sisi lokalitas dengan melalui gerakan literasi ini sebenarnya saya melihat beberapa individu, beberapa personal sudah melakukannya. Cuma memang pada tahapan yang sifatnya komunal bersama-sama menjadi sebuah gerakan komunitas ini yang masih perlu kita ibaratnya kita gaungkan lagi, kita buat point view yang sama, sudut pandang yang bersama sehingga nanti secara otomatis lokalitas itu akan terangkat dengan sendirinya. Iya kan,
saya kira gini ya, kita mungkin nggak akan lupa fenomena film yang kemudian jadi populer, yang dimana film tersebut diangkat dari Lokalitas. novel. Iya. Sebutlah misalnya Iya. seperti film Laskar Pelangi, Iya, ya, betul. salah satu di antara. Ya artinya dengan satu kekuatan buku saja kemudian punya efek berganda gitu Iya, kan. betul. Jadi memang betul apa yang dikatakan Pak Erwan, bahwasanya salah satu cara kita menggaungkan literasi, misalnya tadi Pak Erwan katakan dari sebuah buku saja punya kekuatan yang Iya. sedemikian, ya ini memang kita berbicara pada impact atau dampak dari literasi secara umum. Jadi kalau kita lebih fokuskan lagi secara lokalitas, ya ini yang jadi mungkin ya kalau saya katakan kelemahan para pegiat literasi umumnya yang memang belum berpikiran sama untuk mengangkat lokalitas itu. Artinya secara mindset personal para pegiat literasi saya melihat sudah adanya konsep yang seperti itu, cuma karena keterbatasan ruang gerak dan lain sebagainya, sehingga itu hanya terpendam dalam pikiran dan benak, yang seharusnya ketika menemukan momentum yang pas itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk Iya, dikemukakan. kan mungkin gini ya. Mungkin kayaknya sederhana ya. Iya, betul. Produk karya berbentuk cerita anak itu dari siapa ya? H.C. Andersen lah mungkin ya, Iya. yang bicara tentang Ya, putri, iya. tentang istana. Iya. Nah, kan kemudian kita jadi tahu tentang kondisi negara Iya. bagian di Eropa Betul. dengan cerita seperti itu. Artinya ketika kita mampu mengangkat lokalitas, kemudian mampu kita distribusikan ke belahan dunia, maka itu kan salah satu cara terbaik untuk mengenalkan siapa kita Iya, gitu kan. betul. Jadi memang ini jadi PR kita bersama para pegiat literasi khususnya, bahwasanya apa ya, sudut pandang lokalitas yang harusnya kita angkat ke menuju globalitas ini harus kita apa ya, jadikan view utama. Kita harus memang benar-benar kalau memang daerah kita mau diangkat itu ya kita harus berpikiran yang sama, bagaimana banyak hal dari sisi-sisi lokal kita ini untuk kita sama-sama angkat. Anggaplah saya kasih contoh sederhana seperti ini Pak Erwan. Kita di Kota Raja di Tenggarong ini punya nama daerah atau tempat bagian dari Kutai Kartanegara ini yang sungguh menarik. Iya, iya. Dari sisi nama danau saja, misalnya Penamaan, saya ya. melihat ada danau Semayang, ada danau Jempang dan lain sebagainya. Saya terpikirkan, dan sebenarnya saya berusaha mencari dulu, artinya ada sejarah atau cerita-cerita yang melatar belakangi. Memang ada saya jumpai satu atau dua cerita, tapi itu memang kalau saya katakan mohon maaf ini masih kurang mendalam sisi pengangkatannya. Nah ini coba kita angkat, para penulis, para pegiat literasi khususnya di Kukar ini sama-sama memikirkan ke arah sana. Itu baru satu dari sisi nama danau, apalagi nama gunung ini yang kita kayakan nama gunung di sini. Tempat, ya, nama tempat desa itu. gitu ya. Yang kedua kaitannya dengan legenda yang Legenda. terus terang kita banyak kalau kita browsing, kita searching di internet juga kita akan menjumpai banyak nama-nama menarik yang kaitannya yang melegenda lah di Kukar ini, yang kalau kita angkat secara nilai-nilai kebudayaan itu dari satu sisi aja, misalnya Karang Melenu. Karang Melenu ini kan Putri sisi Karang Melenu. Putri Karang Melenu ini kan sisi pengangkatannya baru sebatas pada siapa sih Putri Karang Melenu, tetapi belum ada yang saya temukan cerita yang sampai pada tahapan kenapa Putri Karang Melenu itu kemudian menjadi semacam ikon di Tenggarong, itu saya belum menemukan. Jadi baru sebatas pada mengangkat ini loh asal mula Putri Karang Melenu. Barangkali perlu ada kajian-kajian lebih Nah, dalam betul tentang ini. itu. Ya memang di situ perlu kerjasama semua pihak, terutama Pak Irwan. Oke. Nah, ini menarik nih ya Mas Aris. Sobat Literasi, ini obrolan semakin menarik ya. Gini, Mas Aris ini juga sekarang menjadi ketua dari sebuah forum peminat literasi, yaitu Forum Lingkar Pena. Iya, Ini benar ya Mas Aris? Ya betul, Forum Lingkar Pena Kalimantan Timur. Ketua Forum Lingkar Pena Kalimantan Timur. Ini sebuah organisasi yang
apa nasional atau Iya. hanya daerah? Ini Forum Lingkar Pena atau yang kita kenal sebagai FLP itu memang sebuah organisasi yang sudah menasional, artinya memang kita di Kalimantan Timur ini merupakan turunan, artinya Bagian ya, bagian karena memang secara ini ya, secara organisasi, secara organ pusatnya adalah di Jakarta. Di Jakarta, kemudian setiap daerah baik itu provinsi atau cabang itu ada, dan bahkan sampai di luar negeri ya kita Forum Lingkar Pena ya, itu Forum Lingkar Pena. Isinya siapa dan mau apa sih sebenarnya? Kalau boleh saya katakan, FLP itu anggotanya adalah semua orang yang berminat dan punya tekad untuk menggiatkan literasi. Itu poin utamanya. Walaupun secara faktual anggotanya ya penulis, kebanyakan penulis ya, penulis ya. Itu kurang lebih saat ini 5.000 anggotanya se-Indonesia luar biasa. Dan luar negeri, karena kita punya cabang di luar negeri juga Pak Irwan. Ada di Yaman, di Jepang, di Taiwan, di Arab Saudi, dan di Mesir. Misi besarnya apa kira-kira nih? Misi besarnya dari FLP adalah untuk memajukan literasi yang berkeadaban, sehingga itu menjadi tagline FLP, yaitu literasi berkeadaban. Oke, sekarang kita coba kaitkan keberadaannya FLP dengan obrolan tadi itu, mengangkat konten lokal, budaya lokal. Itu gimana kira-kira? Jadi kalau kita tarik benang merahnya Pak Erwan, benang merahnya antara FLP ini, saya berbicara literasi FLP dulu ya, mengaitkan. Jadi FLP sebagai sebuah organisasi yang punya moto literasi berkeadaban dengan sisi lokalitas yang Pak Erwan tanyakan, tentunya ini sangat berkesinambungan karena bagaimanapun sebuah lokalitas kita akui nilai-nilai yang ada di dalam budayanya itu pastilah membawa nilai-nilai peradaban. Itu tidak bisa kita pungkiri. Mas Aris, sebelum kita lanjut, ini di depan kita ada kopi. Ini kopi lokal kita nih. Wah, luar biasa nih. Tapi belum ada brandnya. Masih kita siapkan. Ini juga ada kue. Iya. Ya. Ini saya penasaran namanya. Ini kue ini khas Kutai nih, Mas Aris. Apa itu Pak Erwan namanya? Apa ya? Tadi kok aku ingat namanya, sekarang kok jadi lupa. Ya ini perlu diangkat juga dalam bentuk literasi ini, kue ini. Aduh, gimana nih? Tadi aku ingat, ini sekarang jadi lupa nama kuenya. Ini kue bahannya dari ketan, dan ketan itu campurannya dengan gula merah. Nah, memang kue-kue kita di masa lalu itu umumnya memang bahan dasarnya itu ketan, ya, dan gula merah. Ini saya suka banget nih Mas Ari. Silakan dicoba Mas Ari. Luar biasa. Iya. Ini bisa kita angkat dalam bentuk literasi. Mungkin kue ini kita sisi-sisi apa ya, kita angkat mungkin bahannya apa. Ini kan siapa tahu belum ada. Nah ini bisa dalam kita perkenalkan lewat dunia literasi. Kalau tentang resep segala macam itu udah ada catatannya. Tapi ketika kita mau telusuri kok namanya ini, terus siapa yang bawa gitu kan. Betul menarik. Mas Aris, aku baru ingat. Iya. Ini namanya dodol kertap. Dodol kertap. Nah, ini nama kertap ini kalau kita dodol kan itu umum, kan udah paham lah. Gitu. Kertapnya ini yang perlu kertapnya itu perlu kita apa namanya telusuri. Nah, ini bisa menjadi kekayaan literasi kita secara lokalitas ya. Artinya kita kertap ini apa namanya, kemudian namanya kertap ini asal mulanya dari mana. Terus mungkin pastilah ada yang mendasari kenapa kue ini dibuat. Betul. Nah, ini kan kaitannya dengan upaya kita untuk terus mengangkat budaya lokal. Ini kan makanan ya. Ini kan konten dari budaya lokal kita. Iya betul. Dalam bentuk yang fiskal, bentuk fisik yang. Lah kalau kemudian kita mampu memperkenalkan kekayaan kuliner ini dengan baik ke seluruh dunia. Betul, Arang. Bukan hal yang tidak mungkin suatu saat orang-orang dari belahan dunia yang lain tertarik kemudian mau coba. Iya betul Pak Erwan. Kemudian populer lah dodol kertap ini. Ya, betul, iya kan masa cuma Japanese food yang bisa gitu. Iya betul. Harusnya makanan kita juga bisa keluar. Gitu. Ini karena pertama saya melihatnya Pak Erwan. Ini tadi melanjutkan yang tadi Pak Erwan obrolan kita. Itu tadi kita udah berbicara mengenai tempat,
legenda yang menjadi bagian dari budaya lokal. Ini seperti Pak Irwan katakan, makanan sebagai bentuk kekayaan dari budaya lokal. Ya, ini kalau dari sisi literasi kita mau mengangkatnya tadi, maka kita harus bisa memastikan supaya ini punya nilai daya jual kaitannya dengan literasi. Dan efek tidak langsungnya dengan kita mengangkat ini dalam literasi, ya nanti akan punya nilai jual yang lebih. Iya. Seperti itu. Jadi gini, kalau kita ngobrol tentang budaya ya, Iya. budaya lokal. Jadi kita paham seperti yang diarahkan oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, di situ kan disebutkan unsur dari kebudayaan itu ada 10 tuh kira-kira Mas Haris. Aku juga lupa 10 itu apa. Iya. Nah, diantaranya ada cerita rakyat, ya, legenda tadi, Folklore. ada adat istiadat, ya, kemudian ada bahasa, lalu ada ilmu pengetahuan tradisional. Nah, ini kue itu dia masuk di situ, masuknya di ilmu pengetahuan tradisional. Iya. Lalu ada teknologi tradisional. Nah, sekarang kalau bicara kue nih ya, dia masuknya di ilmu pengetahuan tradisional. Itu kan sebenarnya kita punya banyak sekali. Iya. Ambil contoh begini, kita punya ragam busana pakaian daerah. Nah, itu kan ilmu pengetahuan. Betul. Hasil kearifan Lokal. masyarakat kita di masa lalu, ya, yang kemudian terus bertahan hingga sekarang. Betul. Lalu contoh lain nih apa ya? Ilmu pengetahuan ini kaitannya dengan Banyak. herbal misalnya. Ya. Nah, ini kan kalau bicara herbal kita luar biasa, Pak. Kemarin kita udah pernah ngobrol di sini juga di Kopi Literasi tentang salah satu potensi herbal kita, yaitu teh tiwai, yang bahan dasarnya adalah bawang tiwai atau juga dikenal sebagai bawang Dayak. Iya, betul. Nah, sekarang kita coba lebih serius nih ngobrol ya. Iya, Pak Irwan. Bukan lebih serius, lebih jauh. Iya. Lebih jauh ngomong tentang literasi, urusannya dengan bagaimana membangkitkan kekuatan budaya kita nih, Mas Haris. Iya. Ya, kita pahami Pak Irwan bahwasanya salah satu tujuan dari literasi, adalah untuk memberdayakan masyarakat secara keseluruhan, itu artinya ending akhirnya. Nah, sehingga salah satu poin dari literasi juga adalah untuk menyejahterakan para pegiatnya, itu menjadi irisan dari tujuan literasi. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang Pak Irwan tanyakan tadi, maka memang betul bahwasanya literasi ini menjadi sebuah parameter untuk mengukur keberbudayaan kita secara umum. Artinya apa? Semua sisi-sisi budaya itu kita bisa mengukurnya melalui literasi, karena alat ukur budaya itu sudah jelas. Salah satunya adalah sejauh mana keterlibatan masyarakat di dalam ilmu pengetahuan, terus kaitannya dengan sejauh mana masyarakat mampu menggunakan sarana prasarana pengetahuan yang sudah ada, teknologi dan lain sebagainya. Nah, di situ Pak Irwan, jadi kita selalu berusaha mengaitkan literasi itu sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri, tetapi dia merupakan tubuh besar dari semua unsur-unsur yang ada di masyarakat. Kita sudah sepakat tentang betapa pentingnya mengangkat konten lokal atau budaya lokal. Bisakah kira-kira FLP itu didorong secara lebih kuat Pak untuk mengeksplorasi itu? Ya, itu harapan kita, sehingga kita berusaha mensinergikan diri. FLP ini berusaha mensinergikan dengan semua elemen-elemen yang ada di masyarakat, sehingga tentunya ini bisa kita katakan ini satu visi banget antara FLP dengan gerakan literasi yang ada di
Kukar ini. Ya, tadi saya katakan di awal, FLP itu motonya adalah literasi yang berkeadaban. Nah, dari sisi literasi berkeadaban itu sendiri sudah pasti mengangkat nilai-nilai budaya Lokal. Iya, lokal terutama. Dan ketika kita mau mengangkat ya, mau mengeksplorasi potensi budaya lokal kita. Nah, ini kan juga tidak lepas dari referensi yang kita punya. Nah, artinya kalau kita nggak punya referensi yang cukup, meskipun kita tinggal di mana gitu kan, kita nggak akan bisa mengangkatnya dengan maksimal. betul, Pak. Artinya ada kewajiban dari para pegiat sendiri untuk terus memperdalam, meningkatkan referensi tentang lokalitasnya. Ya, betul, Pak. Kira-kira gitu nih Mas Haris ya. Betul sekali. Jadi saya sering menyampaikan kepada teman-teman, terutama para pegiat literasi. Literasi itu tidak monotafsir, tidak berdiri sendiri dengan satu definisi. Literasi itu multitafsir dan kalau boleh kita katakan multi konsep. Dia akan bisa masuk ke semua lini sesuai dengan sudut pandang kita. Sehingga pembagian literasi yang kita kenal itu kan beragam, mulai dari literasi ya memang baca tulis itu basic, 6 literasi dasar, 6 literasi dasar itu yang salah satu poin terakhirnya adalah literasi tentang kebudayaan dan masyarakatan. Nah, di sini kita melihat memang yang masih jadi definisi yang umum dipahami baru sebatas tahapan basic itu tadi. Sehingga yang poin yang keenam justru yang menjadi mengikat semuanya tadi, literasi kebudayaan ini masih kurang dipahami, sehingga ya masih kurang untuk digiatkan. Jadi mungkin gini ya Mas Haris ya, bahwa ketika kita menulis ya, atau siapapun ya kan dia bebas ya, dia punya kemerdekaan untuk menulis tentang apapun. Betul, Pak. Nah, kebanyakan kemudian orang menulis tentang apa yang dia tahu, apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi perasaannya. Betul. Kan? Cuma satu hal barangkali ya Mas Haris, kita kan ya kita memaksakan aja lah dalam tanda petik bahwa kita juga punya sebuah kewajiban untuk mengangkat kekayaan kita. Artinya kalau kita hanya menulis tentang apa yang kita mau saja, kita suka saja, ya barangkali potensi lokal kita jadi terabaikan. Betul. Artinya kita coba satu tekanan ya, barangkali dalam tanda petik. Ayo dong kita angkat lokal kita, kebudayaan kita, karena ini penting. Betul. Kita nggak bicara tentang kemauan kita sendiri saja, ini tentang kepentingan daerah. Betul. Bahwa kita harus banyak-banyak mengangkat potensi lokal kita. Iya. Kenapa? Karena yang bisa menulis kan orang yang memang penulis. Iya, betul. Yang nggak bisa menulis, kita nggak bisa Kesulitan. kasih tanggung jawab. Iya, kesulitan untuk itu. Jadi selain kita mendorong orang-orang untuk semakin banyak bisa menulis, nah yang udah bisa menulis pun kita dorong untuk ayo dong bikin tulisan yang ada kaitannya dengan konten lokal. Iya, betul. Jadi gini Pak Irwan, saya sebagai bagian dari FLP ini mungkin menyampaikan, pertama Forum Lingkar Pena Kalimantan Timur itu khususnya yang FLP di Tenggarong ini, Kutai Kartanegara, pernah menulis sebuah antologi cerita pendek dengan judul Tarian Sang Hudok. Nah, Tarian Sang Hudok ini memang secara spesifikasi memang banyak berbicara tentang adat budaya dari Dayak. Nah, itu baru satu secara parsial, secara bagian seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu bukti bahwasanya kami di pegiat literasi yang khususnya di FLP itu ada berpikir ke arah sana. Itu tahapan yang sudah lama kita pikirkan, bagaimana justru kita ketika menulis itu adalah menulis yang kontennya adalah konten-konten lokal. Dan sekarang memang secara nasional juga kita jumpai setiap event-event penulisan dan lain sebagainya itu diutamakan pada pengangkatan lokalitas. Karena kita juga harus menyadari nilai-nilai yang berkembang secara umum baik di tingkat nasional ataupun secara global itu, kalau kita kembali lagi itu dasarnya pijakannya adalah dari kearifan budaya lokal. Jadi itu yang jadi pemikiran bersama, sehingga sekarang
utamanya adalah pada pengangkatan Iya. sisi-sisi Nah, lokalitas. dan di era sekarang Iya. gitu kan, kita kan punya banyak pilihan media. Betul. Jadi selain tulisan, dalam bentuk novel atau apapun, kita juga punya media. Salah satunya adalah film. Iya, Nah, betul. keterkaitan kemudian antara media film dengan media tulisan ini kan jadi bisa Saling terkait. saling menopang. Iya, gitu kan. betul, Ya kita jadi tahu tentang Korea gara-gara ada. Ya, film Korea. Nah, Film Korea yang ini jadi populer. kan kita bicara budaya Iya, gitu kan. budaya, betul. Mas Aris, ini nampaknya makin menarik ya. Tapi kita harus break dulu. Nanti kita akan lanjutkan lebih tajam mengupas tentang Literasi. literasi ya dan budaya dan geliat apa yang kita lakukan selama ini. Sobat literasi, kita break dulu dan ketemu di sesi berikutnya.